Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat mahasiswa dari Sabang sampai Merauke? Saya doakan selalu dalam bahagia dan selalu semangat dalam menjalani perkuliahan. Pada kali ini, pada pertemuan yang ke-6 pada mata kuliah Manajemen Laboratorium Pendidikan, kita akan membahas tentang penataan laboratorium. Sahabat-sahabat semua, penataan berasal dari kata tata. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian penataan tata artinya proses, cara, perbuatan menata, pengaturan, dan penyusunan. Penataan merupakan kata sifat yang digunakan dalam melakukan suatu hal yang berbentuk atau tampak hasilnya. Sedangkan laboratorium, secara etimologi, kata laboratorium berasal dari kata Latin yang berarti tempat bekerja, dan dalam perkembangannya kata laboratorium mempertahankan kata aslinya yaitu tempat bekerja, akan tetapi khusus untuk keperluan penelitian ilmiah. Laboratorium adalah suatu ruangan atau kamar tempat melakukan kegiatan praktek atau penelitian yang ditunjang oleh adanya seperangkat alat-alat penelitian serta infrastruktur laboratorium yang lengkap. Sahabat-sahabat semua, laboratorium merupakan salah satu prasarana yang dapat digunakan sebagai tempat berlatih untuk melakukan percobaan dan pengamatan. Keberadaan laboratorium sangat diperlukan untuk memberikan pengalaman langsung dari teori yang sudah diterima melalui kegiatan praktek untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Peranan laboratorium dalam pendidikan itu sangat penting sekali, karena laboratorium merupakan tempat kegiatan penunjang dari kegiatan belajar mengajar dan juga merupakan pusat proses belajar mengajar untuk mengadakan percobaan, penyelidikan, atau penelitian dalam pembelajaran. Nah, maka karena laboratorium itu sangat penting dalam kegiatan pendidikan, maka perlulah sarana dan prasarana yang ada di laboratorium itu ditata dengan sebaik-baiknya. Sahabat-sahabat semua, pemakaian laboratorium hendaknya memiliki tata letak ataupun layout bangunan laboratorium. Bangunan laboratorium tidak sama dengan bangunan kelas. Dalam pembangunan laboratorium membutuhkan perencanaan dan pertimbangan yang matang, terutama dalam kesesuaian letaknya terhadap ruangan lain. Beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam menempatkan laboratorium sekolah itu diantaranya adalah letak laboratorium relatif terhadap ruang-ruang yang lain. Kemudian, letak laboratorium berkaitan dengan arah datangnya cahaya matahari. Ruang laboratorium memerlukan intensitas penerangan yang lebih besar daripada ruangan kelas biasa. Ini disebabkan di dalam laboratorium banyak dilakukan kegiatan mengamati yang memerlukan kemampuan penglihatan yang lebih baik daripada dalam kelas biasa. Setidaknya, ruang laboratorium mempunyai jarak yang cukup jauh, minimal 3 meter dari bangunan lain untuk memperoleh ventilasi dan penerangan yang baik. Laboratorium dibagi menjadi 2 jenis, yaitu laboratorium pembelajaran dan laboratorium penelitian. Laboratorium pembelajaran mempunyai ukuran yang lebih besar dari laboratorium penelitian.
Laboratorium pembelajaran bisa disebut juga dengan laboratorium sekolah yang didesain untuk proses belajar mengajar, praktikum, dan kegiatan lain yang mendukung proses pembelajaran. Sistem pengelolaan laboratorium adalah proses pendayagunaan sumber daya laboratorium secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu sasaran yang optimal. Aspek pengelolaan laboratorium itu meliputi pertama adalah perencanaan, yang kedua pengorganisasian atau penataan, yang ketiga pengaturan, yang keempat pengendalian, yang kelima pengawasan, yang terakhir itulah anggaran. Sahabat-sahabat semua, tata letak peralatan adalah suatu bentuk usaha pengaturan penempatan peralatan di laboratorium, sehingga laboratorium tersebut berwujud dan memenuhi persyaratan untuk beroperasi. Laboratorium yang layak operasi diperlukan penempatan peralatan yang tersusun yang rapi berdasar kepada proses dan langkah-langkah penggunaan dalam laboratorium yang diharapkan. Begitu pula dengan daerah kerja harus memiliki luas yang memungkinkan pengguna dapat bergerak bebas, aman, dan nyaman. Di samping lalu lintas bahan yang akan digunakan dapat sampai ke tempat kerja dengan mudah dan lancar. Tujuan tata letak laboratorium adalah yang pertama untuk mengurangi hambatan dalam upaya melaksanakan suatu pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Yang kedua, memberikan keamanan dan kenyamanan bagi pengguna. Yang ketiga, memaksimalkan penggunaan peralatan. Yang keempat, memberikan hasil yang maksimal dengan pendanaan yang minimal. Yang kelima, mempermudah pengawasan. Sedangkan prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam menyusun tata letak peralatan dan perabotan laboratorium yaitu yang pertama adalah mudah dilihat, kemudian yang kedua mudah dijangkau, yang ketiga aman untuk alat, dan yang keempat aman untuk dipakai. Sahabat-sahabat semua, laboratorium pendidikan itu harus dikelola atau ditangani dan diatur tata letaknya sedemikian rupa. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah agar disiplin laboratorium selalu terjaga dengan baik. Yang kedua, masalah kebersihan, keamanan, dan keselamatan laboratorium selalu terjaga dengan baik. Dan yang ketiga, kelancaran penggunaan laboratorium selalu terjaga dengan baik. Sahabat-sahabat semua, di laboratorium diperlukan pula adanya peraturan dan tata tertib yang harus dijalankan oleh setiap pengguna laboratorium. Secara umum, tata tertib penggunaan laboratorium tersebut antara lain adalah yang pertama, tidak diperkenankan mengambil alat dan bahan lain yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan yang dilakukan. Yang kedua, pemakai laboratorium harus mendapat persetujuan ketua laboratorium. Yang ketiga, pemakai laboratorium tidak diperkenankan memasuki atau bekerja tanpa izin petugas laboratorium. Kemudian selanjutnya, jangan bekerja sendirian di laboratorium. Yang selanjutnya, pemakai laboratorium harus datang tepat pada waktunya. Kemudian, sebelum bekerja, pemakai laboratorium harus mengisi agenda penggunaan laboratorium. Selanjutnya, sebelum bekerja, pemakai laboratorium harus mengisi daftar penggunaan alat dan bahan yang dipakai. Kemudian, pemakai laboratorium harus menempati tempat yang telah disediakan. Kemudian, pemakai laboratorium harus memperhatikan kelengkapan alat dan bahan yang telah disediakan petugas laboratorium di meja praktikum. Kemudian, alat dan bahan yang belum lengkap harus dilaporkan ke petugas laboratorium.
Kemudian pergunakan alat dan bahan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Periksa baik tidaknya alat yang dipinjam karena kerusakan menjadi tanggung jawab pemakai. Kemudian penggunaan alat dan bahan harus dilakukan dengan hati-hati. Alat-alat laboratorium yang rusak selama praktikum harus dilaporkan kepada petugas laboratorium dan jangan memperbaiki sendiri. Kemudian alat, bahan, air dan listrik hendaknya digunakan seefisien mungkin. Kemudian bahan kimia bekas praktikum yang bisa dipakai lagi harus ditampung pada tempat khusus dan diberi label. Harus selalu menulis label yang lengkap terutama terhadap pemakaian bahan kimia. Kemudian setelah selesai bekerja, alat-alat dan meja praktikum harus dalam keadaan bersih. Sahabat-sahabat semua, penataan alat dan bahan praktikum sangat bergantung kepada fasilitas yang ada di laboratorium dan kepentingan pemakai laboratorium. Fasilitas yang dimaksud dalam hal ini adalah adanya ruang penyimpanan khusus atau gudang ya. Kemudian ruang persiapan dan tempat-tempat penyimpanan seperti lemari, kabinet, dan rak-rak. Peralatan digunakan untuk melakukan suatu kegiatan pendidikan, penelitian, pelayanan masyarakat, atau studi tertentu. Karenanya, alat-alat harus selalu siap pakai agar sewaktu-waktu dapat digunakan. Peralatan laboratorium sebaiknya dikelompokkan berdasarkan penggunanya. Nah, sahabat-sahabat semua, perawatan alat-alat secara rutin dapat dilakukan dengan cara yang pertama itu sebelum alat digunakan hendaknya diperiksa dulu kelengkapannya. Dan yang kedua harus dibersihkan terlebih dahulu sebelum digunakan. Yang ketiga setelah selesai dipergunakan semua alat harus dibersihkan kembali dan jangan disimpan dalam keadaan kotor. Yang keempat, kelengkapan alat-alat tersebut harus dicek terlebih dahulu sebelum disimpan. Yang kelima, setiap alat yang agak rumit selalu mempunyai buku petunjuk atau keterangan penggunaan. Maka sebelum alat digunakan hendaknya membaca terlebih dahulu buku petunjuk. Kemudian yang terakhir, sebagai alat baru terlebih dahulu diperiksa atau dibaca buku petunjuk sebelum digunakan. Sahabat-sahabat semua, dalam penyimpanan dan penataan alat yang perlu diperhatikan itu adalah jenis bahan dasar penyusunan alat tersebut. Dengan diketahuinya bahan dasar dari semua alat, kita dapat menentukan cara penyimpanannya. Yang kedua, alat yang terbuat dari logam tentunya harus dipisahkan dari alat yang terbuat dari gelas atau porselen. Yang ketiga, dalam penyimpanan alat dan penataan alat, aspek bobot benda juga perlu diperhatikan. Yang kelima, janganlah menyimpan alat-alat yang berat di tempat yang lebih tinggi agar mudah diambil dan mudah disimpan kembali. Baiklah sahabat-sahabat semua, demikianlah konten singkat saya tentang manajemen pengembangan laboratorium pendidikan tentang tema penataan laboratorium. Semoga konten ini mampu memberikan edukasi dan mampu memberikan pencerahan serta membuka cakrawala sahabat-sahabat mahasiswa semua dalam mempelajari lebih mendalam lagi nantinya tentang bagaimana penataan laboratorium pendidikan yang lebih baik lagi. Saya Insinyur Anak Parit mohon diri, jika ada kesalahan saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.